Saya akan sedikit berbagi berkaitan dengan surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Allah seringkali bersumpah dengan ciptaannya sendiri dan demi langit yang memiliki bintang-bintang, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, dan demi orang yang menyaksikan hari kiamat yang diperlihatkan kejadian padanya tentang hari kiamat. Jadi dibuka sumpah Allah itu dengan ciptaannya sendiri. Namun ketika sumpah itu di awal, kemudian Allah memberitahukan kita tentang sebuah kejadian yang pernah berada di atas muka bumi ini, dan kejadian itu akan terus berulang dan terus berulang. Qutila ashabul ukhdud. Allah bercerita, sungguh telah dibunuh para penghuni parit itu. Dulu Rasulullah dalam hadis Muslim pernah bercerita, dulu ada seorang muslim dalam sebuah kampung dibakar hidup-hidup dalam sebuah parit. Dibunuh para penghuni parit. Ukhdud itu adalah legokan tanah yang cukup besar berada di kota Yaman. Bagaimana ceritanya? Rasulullah yang bercerita, dulu itu ada seorang raja zalim, penguasa yang bengis, yang dengan kekuasaannya berasa dia seperti Tuhan. Orang kalau uang sudah di tangan, kekuasaan sudah di tangan, maka yang tersisa adalah aku adalah Tuhan dan kalian adalah hambaku. Namun Allah ingin menunjukkan kesombongan orang dengan kekuasaan dan keuangannya bisa jatuh hanya dengan orang yang disebut sebagai rakyat jelata. Rasulullah bercerita, ada anak muda yang sedang disorot oleh seorang raja, dan raja itu memiliki tangan kanan untuk mempertahankan kekuasaan yang dia punya. Maka dia selalu meminta tolong kepada para ahli nujum dan sihir. Bagaimana caranya supaya kekuasaan saya ini terus menerus dan gak ada yang berani untuk mengkritik, bahkan untuk menjatuhkan. Digunakanlah ahli nujum dan ahli sihir. Namun ahli nujum dan ahli sihir itu ada batas umurnya. Manusia mau sampai kapan sombong, manusia mau sampai kapan kaya, pasti ujung-ujungnya kematian. Si tukang sihir yang menjadi tangan kanannya meminta kepada raja untuk mencari anak muda yang dia bisa transfer ilmunya. Dicarilah anak muda, masih muda belia, dimanfaatkan oleh sang raja. Mari sini, aku bayar engkau akan menjadi tangan kananku, tukang sihir yang menjaga kekuasaan yang aku miliki. Datanglah kemudian anak muda itu. Namun sebelum dia datang ke tempat raja dan kerajaan, di tengah jalan dia ketemu dengan rahib pendeta Yahudi. Saat itu memang kaum Bani Israel, ajarannya saat itu adalah ajaran Yahudi. Di tengah jalan dia ketemu rahib, kemudian rahib itu bercerita tentang hakikat kebenaran, siapa pencipta, siapa manusia, siapa yang membuat angkasa dan semesta ini. Akhirnya dia datang setelah dari rahib, dia menuju kerajaan itu. Diperlahankanlah belajar sihir perlahan-perlahan. Seiring waktu berjalan, semakin sering dia ke tempat sihir, semakin sering juga dia ke tempat rahib. Antara dua ajaran yang satu sama lainnya membuat anak muda itu bingung, mana yang paling benar, rahib Yahudikah atau tukang sihir yang paling benar? Di ketika anak muda ini merasa goyang, akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya untuk menunjukkan Allah itu adalah maha kuasa, untuk menunjukkan Allah adalah Tuhan semesta.
gampang untuk Allah. Ketika dia berjalan, anak muda itu dari rumahnya, di tengah jalan Allah minta kepada salah satu makhluk ciptaannya, kerbau, wahai kerbau, halangi jalan anak muda itu. Begitu sang anak muda menuju kerajaan yang ingin dia belajar sihir, Allah hadang itu dengan seekor sapi besar. Tak seorang pun manusia bisa lewat, sehingga terhalang menuju perjalanannya kepada kerajaan. Akhirnya dia meminta diambil salah satu kerikil. Dia bersumpah, wahai pencipta langit dan bumi, andaikan Tuhannya tukang sihir yang benar, tunjukkan kepadaku kekuasaan yang engkau miliki. Andaikan Tuhan pendeta Yahudi yang benar, tunjukkan kekuasaanmu yang engkau miliki. Kalau memang sihir itu yang benar, maka ini penghalang akan terus menjadi penghalang. Tapi kalau Tuhan pendeta rahib Yahudi yang benar, maka singkirkan sapi ini. Ketika sumpah itu sudah diucapkan dengan lisannya, ingin menunjukkan siapa yang paling benar Tuhannya, akhirnya dilempar itu kerikil kecil yang kita sering kali ketemu di jalan dan kita injak ataupun kita lemparkan dengan kaki. Namun atas izin Allah, dengan kerikil kecil itu begitu dilempar anak muda itu sapi besar itu keseret jauh. Disitulah kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya. Sesungguhnya hanya Allah Tuhannya pendeta rahib Yahudi yang benar. Karena ketika dia bersumpah, jika memang Tuhannya sihir itu yang benar, maka tunjukkan kekuasaanmu. Dilempar tidak bergerak. Tapi kalau dia sumpahkan dengan Tuhannya rahib, langsung kegeser jauh. Disitulah kemudian dia tidak mau lagi pergi ke tempat sihir, sudah tidak percaya lagi. Akhirnya dengan keimanan yang dia punya, Allah kasih kelebihan, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lepra bisa disembuhkan, orang buta bisa disembuhkan. Allah kasih mauhibah dan keimanannya yang teguh, akhirnya dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Disinilah terdengar oleh tangan kanannya raja yang saat itu buta dan berobat kepada anak muda itu, kemudian sembuh. Raja pun penasaran, siapa gerangan? Dia bisa menghidupkan yang mati, bahkan dia bisa melihatkan yang buta, penyakit semuanya. Akhirnya ketika sembuh tangan kanan raja itu, raja berkata, siapa? Anak muda, panggil dia kemari. Begitu dipanggil oleh sang raja yang zalim yang mengaku Tuhan, engkau yang menyembuhkan, bukan aku wahai raja. Yang menyembuhkan adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Disinilah kemudian raja itu marah. Engkau punya Tuhan selain aku? Ya, karena kalau bukan kekuasaan Allah, aku nggak bisa menyembuhkan yang sakit dan menghidupkan yang mati. Marahlah sang raja. Akhirnya sang raja pun mengutus utusannya, bawa anak muda itu di atas bukit yang paling tinggi. Begitu sampai di atas, julur jatuhkan dia sampai tubuhnya berkeping-keping. Begitu dibawa oleh hulu balangnya, belum sampai ke atas, sang anak muda berkata, Allahumma ikfinihim, ya Allah, selesaikan urusan orang zalim itu. Sang anak muda yang kabul doanya, akhirnya bumi dan gunung itu gempa, hulu balangnya mati tertelan bumi. Sang anak muda pun selamat datang kepada raja. Raja bingung, kenapa belum mati? Akhirnya sang raja mengutus utusannya lagi, bawa dia ke tengah lautan, ceburin dia di samudra lautan luas. Begitu dibawa oleh hulu balangnya, dia minta tangan lagi, ya Allah ikfinihim, berikan solusi yang baik untuk orang zalim ini. Seraya perahu dan kapal itu miring, dan akhirnya hulu balang raja itu masuk ke dalam lautan dan mati. Balik lagi anak muda itu kepada sang raja. Raja pun bingung. Akhirnya sang anak muda menantang, wahai raja, engkau mau aku mati? Ya. Andaikan engkau mau aku mati, kumpulkan satu kampung dan yang sekitarnya,
Aku akan ajari bagaimana engkau wahai raja untuk bisa menewaskan aku. Dikumpulkanlah dalam sebuah tempat, seluruh orang melihat. Diajarinlah sang raja oleh anak muda, wahai raja, andaikan engkau pengen aku mati saat ini juga, ambil ini panah yang aku miliki, dan sebelum engkau memanah tubuhku dan kepalaku, ucapkanlah, wahai Tuhan anak muda, dengan izinmu aku ingin mematikan ini anak muda. Menggunakan nama sang pencipta langit dan bumi. Akhirnya dilepaskan itu anak panahnya. Terbukti saat itu juga atas izin Allah wafat itu anak muda. Karena kenapa? Panahnya pakai bismillah. Seraya satu kampung itu kemudian berteriak, amanna birabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Tuhannya anak muda itu. Karena terbukti dengan ucapan bismillah, seseorang itu bisa wafat. Begitu satu kampung itu kemudian beriman kepada Allah Tuhannya anak muda, sang raja pun marah. Akhirnya menyuruh tentaranya memasukkan satu kampung itu ke dalam satu parit yang disebut sebagai ukhdud, kemudian dibakar secara hidup-hidup. Diabadikan itu dalam Al-Quran, kutila ashabul ukhdud an-nadri dhatil waqud wahum alal mu'minin. Telah dibunuh para penghuni parit itu dengan api yang menyala. Satu yang ingin saya sarikan di sini adalah jangan pernah ragu atas apa yang kita lakukan dari puasa ini. Ini adalah perintah dari Allah dan jangan pernah ragu. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tadi malam aku bermimpi diangkat oleh malaikat. Aku lagi tidur, ini pundak yang aku miliki diangkat oleh dua orang berpakaian putih. Muhammad, naik. Kata Rasulullah, aku nggak bisa naik, ini tinggi banget. Muhammad, naik, kami akan bantu. Naik, ditatah sama malaikat Jibril sampai di puncak bukit yang tertinggi itu. Rasulullah menyium bau anyir mayat dan teriakan yang begitu sangat dahsyat. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, itu teriakan siapa? Ini bau mayat siapa? Wahai Muhammad, saat ini engkau melihat engkau mendengar teriakan para penghuni neraka, didengar sampai atas bukit yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah pun memperlihatkan manusia yang digantung lewat punggungnya ini, ya, jadi ada besi yang masuk lewat punggung kemudian digantung, itu berjejer. Bukan hanya digantung lewat punggungnya, tapi kemudian ini mulutnya itu robek. Mulut yang dia punya itu robek dari mulai mulut depan sampai ke belakang. Kemudian dia seperti posisi orang yang digantung, kemudian palanya itu ke bawah, dan ini mengguyurkan darah secara terus-menerus. Rasulullah pun bertanya, ya Jibril, ini siapa? Kok diazab sampai seperti ini? Digantung jasadnya, dirobek mulutnya hingga pecah ke dalam, menyucurkan darah non-stop. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ini orang diazab karena tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia karena tidak beriman kepada Allah yang memerintahkan, akhirnya dia tidak mau puasa Ramadan tanpa uzur. Akhirnya azabnya pun sangat mengerikan. Dan saya berharap kita bisa manfaatkan syariat puasa ini untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita mendapatkan pahala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.